Berlaku mulai hari Senin 11 November 2024, hari dengan tanggal cantik 11.11, setiap warga negara Indonesia di segala penjuru Nusantara mendapat kesempatan untuk bisa mengadu langsung ke wakil presiden di istananya. Iya, wakil presiden, bukan gubernur, bupati, atau wali kota. Secara konsep, posko itu bertujuan baik, memberi jalan tol bagi pengaduan masyarakat, meniadakan hambatan birokrasi, meningkatkan keterbukaan serta partisipasi publik. Apalagi ada pesan dan harapan tersirat bila mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun tangan menjadi penyelamat atas masalah pelapor. Selain itu, laporan masyarakat juga akan menjadi feedback berharga untuk identifikasi permasalahan secara lebih detail. Namun di sisi lain, posko lapor Mas Wapres juga menuai kritik sebab dinilai tidak efisien. Alih-alih mengurusi kebijakan strategis, mendukung kerja Presiden dalam menyelesaikan persoalan berskala nasional, posko lapor Mas Wapres ini diibaratkan sebagai ide kecil di wadah jumbo. Ketua Komisi Yudisial periode 2016 sampai 2018, Profesor Aidul Fitri Ciada Azari mengkritik bahwa posko lapor Mas Wapres merupakan pengerdilan bobot jabatan Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran dinilai telah mengambil peran mikro yang tidak sepadan dengan jabatannya. Lambat laun, kehadiran posko lapor Mas Wapres juga dinilai berpotensi menciptakan masalah baru, tumpang tindih peran dengan lembaga yang sudah ada, seperti ombudsman, kementerian, atau posko pengaduan sejenis di tingkat daerah. Jalan tengahnya adalah bila mana Wakil Presiden Gibran mengambil peran memantau dan mengawasi efektivitas posko-posko pengaduan di kementerian, lembaga, atau di daerah. Sebab pengelolaan publik yang baik memerlukan suatu sistem terpadu antar instansi atau lembaga di berbagai tingkatan. Walau bertujuan baik, setiap kebijakan belum tentu pasti benar pula. Sudah sepatutnya, setiap kebijakan perlu dilakukan evaluasi mendalam serta kepemimpinan yang cerdas, efektif, serta efisien. Halo sahabat Editorial Point di seluruh Nusantara. Sejak awal pekan, manakala Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan, tiba-tiba Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi kejutan. Padahal sekedar informasi saja, usia jabatan Mas Wapres belum juga genap sebulan. Anda sudah pasti bisa menebaknya. Kejutan itu bahwa si pelaksana tugas Presiden membuka pintu gerbang istananya, membuka posko pengaduan masyarakat diberi nama Posko Lapor Mas Wapres. Entah Mas Wapres sudah berkoordinasi dengan atasannya dahulu atau tidak, pertanyaannya apakah akan berjalan efektif? Untuk itu saya akan mengajak Anda untuk menelaah baik untung maupun kerugiannya bersama Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, pertanyaan pertama Pak, yang mendasar sekali. Sebenarnya langkah Wakil Presiden ini membuka posko itu melanggar aturan atau apa enggak Pak? Terus apakah bertentangan dengan tugas pokoknya Pak? Ya, mau disebut melanggar aturan atau tidak, sebetulnya tidak. Jadi semua orang di muka bumi ini, khususnya di muka bumi Indonesia, berhak untuk membuka pintunya untuk siapa saja. Jadi untuk membuat posko pengaduan tidak ada masalah. Cuma ibarat baju tidak cocok di badan tuh. Oh. Jadi posko pengaduan yang dibuat seperti itu rasa-rasanya tidak cocok untuk di level Wapres. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Wapres dengan tidak perlu membuka posko pengaduan. Posko pengaduan itu mungkin adanya di tingkat pemerintah daerah, kabupaten kota, atau bahkan di tingkat pemerintah desa agar ketahuan apa problem masyarakat desanya. Itu bagi ini. Nah, kalau ini coba kita bisa hitung ya. Ada berapa ratus juta penduduk Indonesia mau dibuka. Lalu kemudian ini dibukanya dalam durasi yang terbatas. Pada akhirnya akan menyakiti juga masyarakat Indonesia kan gitu. Ya. Tapi Pak, kalau misalkan saya melihat Pak ya, saya baca ulang lagi isi dari Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Saya nggak melihat nih Pak program lapor Mas Wapres ini ada. Apakah ini programnya siapa sih Pak? Lah itu dia, makanya harusnya Pak si Mas Wapres membaca itu lalu membuat terobosan untuk kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya dia, itu yang dibuatkan mekanisme kerja, dibuatkan KPI, sehingga kemudian
bisa terrealisasi tuh program yang dibikin oleh Pak Prabowo. Kan sebelum berangkat Pak Prabowo ke luar negeri sebagai presiden, membawa rombongannya, tim ekonomi yang dibawa keluar, itu kan Mas Wapres sendiri yang berpidato berkoar-koar. Tidak ada visi misi, tidak ada program dari seorang menteri lembaga dan apa semuanya. Yang ada adalah program presiden. Nah kalau begitu, tugasnya wakil presiden dan membantu presiden merealisasikan program itu. Maka program-program utama dari presiden, kabinet yang disusun, harusnya itu yang dipikirkan bagaimana itu bisa terrealisasi. Apakah dengan lapor Mas Wapres program-program prioritas? Nggak jalan, nggak ada. Ini hanya lip service saja, Pak. Atau mungkin bisa dibilang ini produk turunan kali, Pak, dari Asta Cita dan juga produk turunan atau gimana, Pak? Enggak lah. Oh, enggak ya? Itu hanya manuver aja. Mau disebut bahwa dia merakyat. Ini karena dia gampang, tidak tahu mau bikin apa. Sehingga dibuat seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, orang-orang di sekitar beliau tuh apa ini? Iya janganlah semakin diperbodoh-bodoh wakil presiden kita. Jangan dinina bobo seperti 10 tahun sebelumnya. Selalu berikan laporan ABS. Harusnya jajaran yang ada di sekitar, kan banyak tuh pejabat di sekitar Wapres. Banyak pemikir. Ya ajaklah dia berpikir yang produktif. Yang begini ini kan sebetulnya pikiran-pikiran atau ide-ide yang disampaikan lapor Mas Wapres itu, ya ide-ide yang hanya ada di tingkat bupati tuh. Bupati juga tidak banyak lakukan itu karena sebetulnya di hal-hal teknis di dinas itu sudah dibuat semua. Menyambung pertanyaan saya tadi sebelumnya, Pak, saya agak penasaran juga. Kenapa ya peluncuran itu dilakukan setelah Pak Prabowo meninggalkan tanah air? Lah itu dia. Padahal kan dia bisa singgung itu pada saat rakornas pemerintah pusat dan daerah atau apapun lah ya. Ya itu dia. Ini kan akan kelihatan tabiatnya yang sesungguhnya. Ya akan pelan-pelan akan kelihatan semua. Sama dengan menteri-menteri, baru hari pertama, hari kedua sudah bikin manuver macam-macam, sudah keluar dari garis kebijakan yang dibikin. Ya, ini memang ini akan kelihatan. Pada akhirnya, ibaratnya ini kalau sebuah di kegiatan kuli bangunan tuh, itu dia mengayak pasir, pada akhirnya akan terpisah antara pasir halus, pasir kasar, kerikil dan sebagainya. Ini semesta yang menggerakkan ini, Pak. Seleksi, Pak ya? Ya, seleksi alam. Seleksi alam ini ya, memang kualitasnya seperti itu. Nah inilah makanya memang harusnya, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian di kalangan kampus, bahwa memang penetapan di dalam undang-undang batas usia itu penting, Pak. Pengalaman itu penting. Jadi tidak bisa memang ujuk-ujuk seseorang yang belum punya pengalaman yang mumpuni, tiba-tiba dipaksa masuk di sebuah lembaga yang besar, padahal dia akan gamang sendiri, dia akan bingung sendiri, dia tidak tahu mau bikin apa. Artinya bisa merugikan sendiri, Pak ya? Ya, secara merugikan dirinya, merugikan dirinya sendiri, sekaligus juga merugikan bangsa dan negara. Karena harusnya dia sudah berpikir besar. Ya, seorang wapres itu berpikir besar. Belajarlah bagaimana caranya seorang wapres Yusuf Kala berpikir, membantu presiden merealisasikan program. Belajarlah berpikir seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, membantu Pak Jokowi dalam pandangan-pandangan dan kemampuan-kemampuannya menerobos soal nilai-nilai agama. Belajarlah pada Pak Prabowo Budiono, membantu Pak SBY, ya meskipun tidak terlalu kelihatan juga ya, tapi ini apa yang dilakukan oleh Mas Wapres, ya dari penamaan juga itu kentara sekali bahwa ini tujuannya ya kira-kira untuk 2029 lah. Terlalu cepat manuvernya. Belum sebulan, Pak. Tidak nasionalis, Mas. Lapor Mas Wapres itu, penggunaan nama itu, nama posko itu sangat subjektif dan tidak mencerminkan Indonesia Raya. Mohon maaf. Ya kan? Ini akan muncul sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Golkar, Raja Jawa gitu. Jadi digunakan untuk jadi pansos ya, Pak, istilahnya. Nah itu anak dia, masa kini, Pak. anak masa kini untuk pansos. Ya, ini. Jadi butuh belajar lagi. Jadi ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kemarin waktu para menteri-menteri itu dan wakil menteri dibawa ke Magelang, dia tidak ikut. Padahal situ kan sudah diisi soal wawasan kebangsaan. Teamwork segala macam. Ya itu dia. Ini mohon maaf ini buat Mas Gibran, buat Mas Wapres, sebagai warga negara, kita harus kritik nih. Sebelum terlalu jauh melangkah keliru gitu. Sebelum terlalu jauh sesat jalan. Kita harus bahwa banyak problem besar yang harus dibantu diselesaikan. Soal tenaga kerja yang semakin hari semakin banyak yang menganggur, kehilangan pekerjaan, judi online, itu kan bisa diselesaikan. Itu bisa dibantu berpikir Pak Presiden. Tapi kan contoh Pak, untuk kasus agraria saja kan banyak sekali Pak sengketa-sengketa lahan yang terhambat birokrasi. Bukankah posko ini bisa membantu Pak? Jadi salah jalan tol untuk aspirasi mereka. Gimana mau posko ini bisa membantu? Buka ini centang satu kita buka coba ya. Kita coba ini bisa dilihat ini.
Kita udah kirim dari jam 10 tadi, itu centang 1. Ini kan disebut, harusnya sebelum program ini memang diluncurkan, disiapkan infrastrukturnya, apakah bisa betul menampung. Nah ini kan para pegiat media sosial kan sudah mengkritik dari awal. Indonesia banyak masyarakatnya loh, yang melek teknologi itu banyak. Nah, tiba-tiba mereka masuk semua, bisa nggak diantisipasi itu? Karena bisa ini satu saja. Jadi ya belum lagi misalnya yang akan datang langsung. Kalau jauh-jauh hari, jauh-jauh dari Papua datang membawa masalahnya, ternyata tidak bisa diterima karena misalnya sudah over laporan itu hari. Oh, kuotanya. Kan over kuota, itu kan mengecewakan juga masyarakat. Nah, jadi harusnya ini sudah dipikir matang-matang. Ini betul-betul ini program yang tidak matang, tidak... Oh, dipaksakan. Program yang dikarbit ini, Pak. Ibarat pisang ini dikarbit, ibarat buah ini belum saatnya matang, tapi dipaksa matang. Ya, kira-kira begitu. Atau memang karena nggak minta dukungan juga dari kementerian terkait kali, Pak? Walau alam. Tapi Jadi, kan di jajaran, di sekitar Wapres kan banyak juga tenaga-tenaga ahli di situ. Jangan-jangan tenaga ahli terpasang di situ tapi tidak berani membantah. Harusnya kan para namanya tenaga ahli berikan masukan. harus memberikan masukan, mau diterima atau tidak diterima, sampaikan apa adanya demi bangsa dan negara nih. Kalau ada kabinet juga kan, ada kabinet Ya. merah putih yang bisa backup gitu. Ya tapi kan sebelum presiden ke luar negeri melakukan kunjungan luar negeri kan presiden sudah menyatakan kalau ada apa-apa para menteri koordinasi dengan Menkonya, ada apa-apa telepon. Nah dari situ kan sudah kelihatan bahwa mungkin karena itu juga dia merasa tidak dianggap oleh presiden, maka dia membuat gebrakan sendiri. Walau alam. Dan juga tidak koordinasi kali ya, Pak ya? Ya, di rapat malam-malam presiden soal gunung meletus di Nusa Tenggara tuh juga Wapres tidak dicari kok. Yang dicari Menko, menteri terkait buat laporan kan gitu. Iya, agak aneh juga ya. Ya. Berarti kesimpulannya belum ada urgensinya dong, Pak ya? Ada Ya, posko ini, Pak. Posko ini urgensinya tidak tepat. Ini adalah inilah yang kita sebut sebagai ide kecil di wadah besar. Jadi ide ini adalah ide untuk kepala daerah aja. Tapi kok digaungkan di tingkat wakil presiden, lembaga wakil presiden, tingkat nasional. Harusnya dipikirkan membuat sebuah terobosan yang memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat bangsa saat ini. Pak Presiden di awal sudah mengatakan kita berada pada swasembada pangan. Kita punya program besar. Swasembada pangan, swasembada energi, ya kan? Kemudian stabilitas nasional. Nah itu kan apa anunya dengan ini? Apakah mampu dia bisa selesaikan semua ini? Pada akhirnya toh ya kita akan lihat nih. Ini adalah hari kelima ya setelah diluncurkan tanggal 11 November. Nah mudah-mudahan Jumat besok dia mau menyampaikan bahwa aduan-aduan yang keluar adalah seperti ini. Langkah-langkah penyelesaian seperti ini. Mudah-mudahan. Tapi jangan-jangan, ya nah, khawatirnya kita jangan-jangan aduan itu masuk, ditumpuk begitu aja, tidak selesai. Iya, kalau kita hitung ya Pak, kalau misalkan kuotanya dibatasi 50 per hari, seminggu itu 250. Kalau sebulan itu 1000 Pak. Ya, kan hanya buka Senin sampai Jumat kan? Iya, setahun 12.000. Ini yang go show yang datang ke lokasi. Kita belum hitung yang lewat via WhatsApp ya. Jadi, makanya Pak, kok posko pengaduan tapi dibatasi? Ya namanya posko pengaduan dibuka 24 jam dong. Ya, kok hanya dibatasi jam 8 sampai jam 2. 50 per hari. Tapi nah, kan ini kayak orang mencoblos saja di TPS. Tapi kan kalau posko pengaduan itu kan bukan soal orang mengadu aja, Pak. Tapi penyelesaiannya gimana, penanganannya? Nah, itu dia penyelesaiannya. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Apakah Bapak optimis Pak dengan tingkat kesuksesan penanganan pengaduan-pengaduan itu, Pak, di dengan posko? dengan melihat sejak awal saja ini posko pengaduan lapor Mas Wapres yang seperti ini infrastrukturnya belum siap sebetulnya tapi dipaksakan, maka itu juga ya wajar kalau kita menjadi pesimis bahwa laporan-laporan yang masuk juga itu akan seperti apa. Tapi kita akan lihat. Mungkin kita akan lihat, nanti kita akan minta teman-teman DPR, mudah-mudahan teman-teman DPR di Senayan sana ini juga bisa mengulik ini dan bisa mempertanyakan suatu waktu. Seperti apa itu tindak lanjut dari apakah mungkin dalam waktu-waktu dekat ini bakal ada ratas, Pak, khusus untuk membahas programnya Mas Wapres ini, Pak? Ya mudah-mudahan dan karena kemudian kalau nggak ada penanganan yang tindak lanjutnya kan percuma aja. Percuma aja. Ya tapi kan memang 10 tahun terakhir juga kan begitu. Lah yang dibilang sein kiri, sein kanan, belok kiri. Ya mudah-mudahan ini tidak terulang, sein kiri belok ke kanan kan. Iya. Oke Pak, terus untuk ini Pak. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira nanti sepulangnya
Pak Presiden Prabowo Subianto ini Pak ke tanah air, kira-kira apa yang akan dilakukan beliau Pak? Ya. Nah jadi begini, seorang wakil presiden yang dimandatkan oleh presiden menggantikan beliau selama di luar negeri, idealnya itu kan terjadi komunikasi yang intens. Apa yang telah dicapai di luar negeri itu segera ditindaklanjuti dalam negeri, paling tidak dikonsolidasikan untuk kemudian kementerian lembaga terkait itu bersiap-siap menyambut hasil yang dibawa oleh presiden dalam lawatannya ke luar negeri. Misalnya ke Cina tuh disebutkan ada hasil, kemungkinan ada investasi berapa Komitmen komitmen investasi berapa triliun. Itu harusnya Mas Wapres ini sudah mempersiapkan, mengkoordinir menteri-menteri terkait untuk menyiapkan, jangan nunggu presidennya datang. Jadi begitu presiden datang, kalau dia ini sebagai wakil yang paham tugasnya ya, begitu presiden datang, siap Pak Presiden, kita sudah siap konsolidasi internal, Bapak menunggu arahan untuk tindak lanjutnya. Tapi kita sudah menyiapkan skema-skema untuk ini, untuk merealisasikan dari apa yang didapatkan dari luar negeri. Idealnya kan seperti itu. Nah, sebagai wakil yang baik kan. Istilahnya sehati sepikir lah Pak ya. Ya, jadi misalnya gini, kita misalnya di lembaga ya, ketika ketua keluar, pimpinan keluar, yang mewakili PLH-nya itu kan kita sudah menyiapkan. Dia bikin apa di sana, di Papua misalnya. Oh, seperti itu yang mau disiapkan. Nah, itu sudah kita siapkan, begitu kembali, kita sudah siapkan. Pak, ini terkait dengan apa yang Bapak lakukan di sana, kita sudah menyiapkan untuk langkah-langkah lanjutannya. Seperti ini. Mohon petunjuk apakah ini sudah sesuai belum. Jangan kemudian kosong, atau membuat gebrakan yang lain seperti ini. Ini yang ya, inilah yang kemudian kita di editorial bilang bahwa semesta ini adalah maksud semesta ini, yang memperlihatkan bahwa memang pengalaman, usia itu tidak bisa direkayasa Pak. Merekayasa sesuatu yang memang tidak bisa direkayasa tapi dipaksakan untuk direkayasa, hasilnya seperti inilah. Ide kecil aja yang bisa dilahirkan di sebuah lembaga besar. Sayang sekali negara ini berdarah-darah kemarin masyarakat memilih, tapi hasilnya seperti ini kan kecewa juga. Ya tapi jangan salahkan juga dia kan, masyarakat juga yang memilihnya. Mungkin lebih kecil lagi lembaga-lembaga seperti ombudsman Pak. Jadi dia nggak ada pekerjaan ya. Ya sudah, kalau begitu ombudsman berkantor aja di. Oh iya, bareng ya aja ya. Berkantor aja di Istana Presiden, menunggu aduan itu di situ. Tapi kan berdasarkan undangan Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk datang langsung saya ombudsman. Jadi nggak mungkin kan. Ombudsman sudah buka pengaduan segala macam kan. Itu ombudsman. Kementerian lembaga juga buka posko. Kementerian Sosial juga buka posko macam-macam. Ada, kalau bencana ada juga poskonya. Ya, di polisi juga ada posko pengaduan. Di KPK juga ada posko pengaduan masyarakat. Ya jangan-jangan kemudian untuk tugas-tugas ini sudah diadukan dari Wapres. KPK, tangkap dong, ini ada pengaduan begini. Lah, kita belum tahu nanti. Jangan-jangan kemudian ada bablas lagi. Bakal ada tumpang tindih juga, nah, semrawutan baru Pak ya. Nah, ini misalnya sebelum ini diluncurkan sebagai sebuah program nasional, ya harusnya dipikirkan matang-matang. Kira-kira bagaimana sinerginya dengan kementerian lembaga dan yang terkait, sehingga kemudian tidak menimbulkan kegamangan di mana-mana. Betul. Ya, ini kan padanya orang, lah ini Mas Wapres bikin apa? Nah, kemudian satu, Pak Prabowo menyebut kabinetnya kabinet merah putih. Maka idealnya memang juga kalau mau bikin lapor merah putih aja. Posko pengaduan merah putih. Kenapa pakai tagline nama yang seperti itu, yang sangat segmented kan gitu, sangat memicu perdebatan yang luar biasa lagi kan. Kasarnya bahkan bisa dibilang sangat rasis. Kan publik kan sudah tahu kan penamaan itu. Atau karena mungkin ya mau disebut bahwa dia anak muda sekali sehingga menggunakan sapaan itu. Tapi dia harus hati-hati. Saat ini beliau sudah wakil presiden, bukan lagi wali kota Solo, Pak. Jadi kalau di wali kota Solo seperti itu mungkin tepat. Tapi kalau untuk di Wapres nggak cocok, Pak. Ini sudah dia merupakan simbol negara. Simbol negara, apalagi Pak. Presiden sedang gitu. Jadi ini harus berhati-hati. Jadi konsultan komunikasi politiknya Mas Wapres itu harus betul-betul memberikan masukan dan mempertimbangkan semuanya. Diksi yang dipakai, bahkan berbicara kepada publik pun idealnya sudah harus dibentuk itu karakternya, bahwa memang ini belum saatnya, tapi karena secara konstitusi sudah berubah dan dipaksakan untuk sudah saatnya, maka dia harus belajar, Pak.
Menarik, Pak. Wapres kita ini harus belajar. Terima kasih banyak Pak Usle untuk Iya. Mohon maaf ini agak keras untuk kita. masukan dan Iya. evaluasinya Kita- pasti evaluasinya. Evaluasi menurut pandangan. 21 hari. 21 hari. Belum hari 100 ini, ya, Pak ya. Belum 100, Pak. Hari ini baru pada saat itu diluncurkan usia 21 hari. Sekarang sudah berapa hari kan gitu ya. Iya. Iya, iya. 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 Ya memang tujuannya baik, tapi sesuatu yang baik itu kan belum tentu benar ya Pak ya. Itu dia. Tapi kalau yang benar pasti benar Pak ya, pasti Ya, baik ya Pak ya. Biasanya yang benar itu baik, ya, dan baik itu belum tentu benar. Gitu. Bisa ini Ya, apa? mungkin multitafsir. idenya bagus, tapi karena dibuat tergesa-gesa, ini boleh dibilang dibuat tergesa-gesa. Salah satu bukti bahwa dibuat tergesa-gesa itu secara perangkat tidak siap, masih centang 1 nih. Ini jam kerja loh, itu jam 10 saya masuk tadi masih centang 1. Ya mungkin belum koordinasi dengan Ya. Komdiji juga Pak. Nah, nah itu dia. Harusnya kan ini dikoordinasikan semuanya. Iya, iya. Jadi bisa didukung, bisa sukses Bisa, Pak. ya, Programnya masa Mas Wapres. sebuah program wakil presiden tiba-tiba tidak siap, ya. Ada respon, ini belum ada respon sama sekali. Di media sosial kita lihat ada yang sudah ada responnya, terima kasih atas aduannya. Lihat kok jawabannya mesin yang jawab. Ya. Dia boleh belajar sama aplikasi yang dibikin teman-teman di BPJS yang namanya Pandawa, atau di aplikasi yang dibikin oleh BRI, Sabrina dan macam-macam, atau Dia pakai di AIPA lembaga ya punya semua, dan nomornya pun pemilihan nomor ini juga menyulitkan. Yang pasti persiapan itu nggak bisa istilahnya simsalabim dalam 20 hari bisa. langsung diluncurkan Nggak Pak bisa, ya, butuh waktu persiapan dan pemilihan nomor juga idealnya adalah nomor yang gampang dikenali oleh publik. Ini nomornya agak susah. Mungkin ada simbol-simbol dari nomor ini yang kita belum tahu. Akan terbuka besok. Wah, terima kasih banyak Ya, oke, Pak makasih, Usle. Pak. Dan sahabat, ya begitulah evaluasi dari Bapak Usle Minusle. Bagaimana dengan pendapat Anda? Sampaikan saran, kritik maupun komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa klik like, subscribe, serta tombol notifikasinya. Mewakili semua kru yang bertugas, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.